Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, Chapter 98. Kapal Pesiar. Kita penginap di Hotel B, tanya Alisa ketika mereka selesai makan di restoran besar yang dibawa oleh suaminya. Atar tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Alisa menganggukkan kepalanya. Ternyata Habi juga punya rumah di sini ya, ucapnya. Atar sedikit tersenyum mendengar ucapan istrinya. Di sini banyak bule, ucap Alisa yang memandang bule laki-laki yang melintas di depannya. Dengan cepat Alisa menutup mulutnya ketika suaminya menatapnya dengan sangat marah. Besok matanya ditutup ya, kalau dibawa kemana-mana, ucap Atar mengancam istrinya. Jangan Bi, nanti saya nggak bisa lihat jalan kalau mata Isa ditutup. Isa juga nggak bisa lihat suami Isa yang ganteng, apalagi kalau ada cewek yang melirik suami Isa, ucapnya sedikit merayu suaminya. Atar tersenyum tipis ketika mendengar ucapan istrinya. Ayo kita berangkat, ucapnya yang memegang tangan istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Ia berdiri dan kemudian berjalan di samping suaminya. Alisa tersenyum ketika suaminya memegang tangannya. Atar naik ke dalam mobil yang sudah disediakan untuknya, serta istrinya duduk di sebelahnya. Alisa memandang wajah suaminya. Bi, apa rumah Habi jauh? Tanyanya. Lumayan, jawab Atar. Isa ngantuk Bi, tapi saya pengen lihat jalannya. Soalnya ini baru pertama kali Isa kesini. Sayang kalau Isa tidur, ucapnya. Atar melingkarkan tangannya di pinggang istrinya dan meletakkan kepala istrinya di bahunya. Enggak apa-apa, Isa tidur aja. Nanti bila sudah sampai, Habi akan bangunin. Besok kita juga akan jalan lewat sini, jadi tidur aja, ucapnya. Gitu ya Bi, tanya Alisa. Iya, lagian ini juga udah malam, tidur juga nggak apa-apa, ucap Atar. Alisa menganggukkan kepalanya setelah selesai makan, matanya terasa begitu sangat mengantuk. Alisa melingkarkan tangannya di pinggang suaminya dan ia tertidur di dada suaminya. Sayang bangun, ucap Atar yang membangunkan istrinya. Alisa buka matanya dan memandang suaminya. Apa udah sampai? Tanyanya. Belum, kita naik kapal dulu, ucap Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. Alisa memandang kapal pesiar yang ada di depannya. Bi, kapal kita yang mana? Tanya Alisa saat mereka sudah ada di dermaga. Sayang Habi, apa sudah bisa melihat dengan jelas? Tanya Atar yang tersenyum menang wajah istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya. Sudah Bi, jawabnya. Ada berapa kapal di situ? Tanya Atar. Satu Bi, ucap Alisa. Ya, kalau satu, kenapa ditanya lagi kapal kita yang mana? Tanya Atar yang mencubit hidung istrinya. Apa nggak pakai kapal kecil Bi? Tanya Alisa. Enggak sayang, kalau naik kapal kecil itu nanti tiba airnya gelombang, terasa seperti mobil sedang berjalan di jalan yang berlubang besar dan membuat perut kita merasa sakit. Alisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan suaminya. Gitu ya Bi, Isa belum pernah naik kapal. Ini untuk yang pertama kalinya, ucapnya. Iya sayang, ayo turun, ucap Atar yang megang tangan istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan turun dari dalam mobil. Alisa berjalan bersama dengan suaminya menuju ke kapal. Alisa duduk dalam kapal pesiar tersebut. Alisa memandang kagum saat di dalam kapal pesiar tersebut. Alisa memandang suaminya duduk di sampingnya. Bi, ini kapal pesiarnya apa habis sewa? Tanyanya. Kenapa? Tanya Atar.
Sayang aja Bi, isinya dikit kapalnya besar, ucap Alisa. Ini kapal kita yang punya, jadi mau isinya kita berdua juga tidak masalah. Yang penting ada kapten kapalnya, ucapnya. Alisa menelan air ludahnya ketika mendengar ucapan suaminya. Apa Habib sangat kaya? Tanyanya. Enggak juga, ucap Atar. Alisa mengangguk kepalanya mendengar jawaban suaminya. Tapi Habib punya kapal pesiar, punya pesawat pribadi, ucapnya. Habib punya semua yang bisa membawa Isa jalan-jalan, ucap Atar tersenyum memandang istrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan suaminya tersebut. Apa rumah Habib jauh? Tanyanya. Lumayan, jawab Atar. Apa Isa boleh keluar dari kapal, Bi? Isa mau ngerasain berdiri di luar kapal seperti di film Titanic itu, ucapnya. Atar tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Terus nanti Alisa akan kembangkan tangan dan Habib pegang tangannya dari belakang, ucapnya yang menyebutkan bagaimana adegan di film Titanic tersebut. Alisa tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Kalau Habib nggak malu, boleh. Kita coba pasti asik, ucap Alisa yang begitu sangat bersemangat. Atar tersenyum memandang istrinya. Gimana ceritanya Habib bisa punya istri sepolos ini? Ucapnya yang menarik hidung istrinya. Ceritanya Habib minta nikah sama Isa dari istri Habib waktu di rumah sakit. Apa Habib lupa? Tanya Alisa. Atar tertawa mendengar ucapan istrinya. Kenapa istri Habib lucu sekali? Ucapnya yang tidak mampu menahan tertawanya. Alisa tersenyum memandang suaminya dengan wajahnya yang imut. Atar mengikuti keinginan istrinya saat ini. Pria itu berdiri di luar kapal pesiarnya dan meluk istrinya dari belakang. Alisa tersenyum memandang wajah suaminya. Terima kasih Bi, ucapnya. Terima kasih untuk apa? Tanya Atar. Terima kasih karena Habib sudah bawa Isa jalan-jalan. Isa nggak pernah mimpi bisa naik kapal pesiar seperti ini, ucapnya yang megang tangan suaminya yang melingkar di perutnya. Isa sudah sukses kan buat Habib jatuh cinta, jadi ini hadiahnya, ucapnya yang mencium pipi istrinya. Alisa tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ternyata kapal pesiar ini besarnya sama seperti rumah ya Bi, ucapnya. Atar menganggukkan kepalanya. Sesuai dengan harganya, ucap Atar. Harganya berapa Bi? Tanya Alisa. Atar tersenyum memandang wajah istrinya. Coba aja nanti Isa cari-cari di internet harga kapal pesiar, ucapnya berbisik di telinga istrinya. Alisa menganggukkan kepalanya dan memutar badannya memandang suaminya. Isa sayang Habib, ucapnya yang mencium bibir suaminya. Atar mencium bibir istrinya. Pria itu kemudian mencium bibir istrinya dengan sangat lembut. Terima kasih sayang, jawabnya. Untuk apa? Tanya Alisa. Untuk cintanya, ucap Atar. Udah dingin, kita masuk ya, ucap Atar. Tapi Isa masih pengen di sini Bi, lah indahnya malam di tengah laut, ucapnya. Nanti masuk angin, ucap Atar. Alisa kemudian menganggukkan kepalanya. Ia masuk ke dalam kapal bersama dengan suaminya. Apa masih lama Bi sampai ke pulau itu? Tanya Alisa. Atar menggelengkan kepalanya. Enggak juga, ucapnya. Apa pengen istirahat di kamar? Tanya Atar. Mau Bi, sekarang Isa gampang capek Bi, terus juga suka ngantuk pengen tidur terus, ucapnya memandang suaminya. Alisa merasa matanya sudah mulai mengantuk. Iya, nggak apa-apa, tidur aja dulu.
Alisa membuka matanya ketika merasakan sentuhan lembut bibir suaminya yang mencium bibirnya. "Apa sudah sampai?" tanya Alisa yang memandang wajah suaminya. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Alisa duduk dan memandang keluar dari jendela kapal. Saat ini kapal pesisir yang dinaiki berada di depan sebuah villa yang begitu sangat besar. "Bi, Isa mau turun," ucapnya sudah tidak sabar. "Ayo," ucap Attar yang memegang tangan istrinya. Alisa turun dari kapal tersebut. Semua yang saat ini rasakannya seperti sedang berada di dalam sebuah negeri dongeng. Alisa seakan bermimpi bisa merasakan semua ini.